Jenis perilaku yang diperlihatkan bayi dalam situasi sosial mempengaruhi pribadi sosialnya bahwa sekalinya terbentuk dasar-dasar sosial cenderung menetap hingga besar. Contohnya, anak yang pada saat bayi menangis cenderung agresif. Lalu, bayi yang terlihat ramah atau bahagia biasanya sifat sosialnya lebih baik. Kondisi ini bisa diubah dengan bertambahnya usia. Yang pertama, ada reaksi sosial bayi kepada orang dewasa. 2-3 bulan, bayi dapat membedakan manusia dan benda mati. 4-5 bulan, memberikan reaksi kepada orang tersenyum. 6-7 bulan, membedakan teman atau orang asing dengan tersenyum kepada orang pertama dan takut kepada orang terakhir. 8-9 bulan meniru kata-kata atau isyarat. 12 bulan, bayi bereaksi terhadap kata-kata jangan. 16-18 bulan, tidak mau mendengarkan perintah orang dewasa dan menunjukkan sifat marahnya. 22-24 bulan, mulai bisa mandiri seperti mandi, makan, dan lain-lain. Yang kedua, ada reaksi sosial kepada bayi-bayi lain. 4-5 bulan, bayi mencoba menarik perhatian bayi-bayi lain, seperti tertawa atau bermain ludah. 6-7 bulan, bayi tersenyum kepada bayi lain menunjukkan minat terhadap tangisannya. 9-13 bulan, bayi mencoba meremas pakaian bayi lain dan rambut. 13-18 bulan, saling bekerja sama dalam bermain. 18-24 bayi lebih berminat bermain dengan bayi lain. Lalu yang selanjutnya ada sosialisasi masa anak kecil. Yang pertama, pola sosialisasi awal. Usia 2-3 tahun, yaitu anak-anak bermain sendiri tanpa berinteraksi dengan anak lain. Namun jika berinteraksi dengan anak lain cenderung terjadi perkelahian. Yang kedua, ada bentuk perilaku awal dalam berbagai situasi sosial. Anak yang ramah dan aktif secara sosial sejak usia 2,5 tahun cenderung mempertahankan perilakunya sampai 7,5 tahun. Selanjutnya ada sosialisasi masa anak besar. Masa anak besar sering disebut usia berkelompok karena anak mulai memiliki minat terhadap aktivitas teman-teman dan keinginan kuat untuk diterima dalam sebuah kelompok. Pada anak besar ini, terbentuklah sebuah geng anak-anak. Nah, ciri-ciri geng anak-anak yaitu geng anak-anak seringkali disalahpahami sebagai kelompok penjahat, namun sebenarnya mereka hanyalah kelompok bermain yang mencari kesenangan. Beberapa ciri geng anak-anak termasuk terdiri dari kelompok bermain, anggota yang merupakan jenis kelamin yang sama, memiliki pusat tempat pertemuan sendiri, dan sering terlibat dalam kegiatan seperti permainan, olahraga, dan berkumpul bersama. Geng anak-anak biasanya dibentuk oleh anak-anak sendiri tanpa campur tangan orang dewasa, dan mereka memainkan peran penting dalam proses sosialisasi anak-anak. Efek dari keanggotaan kelompok, anak-anak sering merasa tidak yakin dengan status dan takut ditolak oleh kelompok sehingga mereka berusaha mati-matian untuk menyamai teman-teman mereka dalam hal pakaian, perilaku, dan pendapat, walaupun hal ini bertentangan dengan standar orang tua. Teman pada masa anak besar. Pada masa anak besar, teman sebaya menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial anak-anak. Mereka memilih teman yang dianggap serupa dengan diri mereka dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Biasanya, anak-anak cenderung memilih teman dari lingkungan sekolah atau tetangga mereka, dengan mayoritas teman berasal dari kelas yang sama. Faktor-faktor seperti penampilan fisik, keakraban, dan sifat kepribadian mempengaruhi pemilihan teman. Selanjutnya ada sosialisasi masa remaja. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dan hubungan yang sebelumnya belum pernah ada, dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian baru.
Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin. Yang pertama ada kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Remaja terpengaruh lebih besar oleh teman-teman sebaya daripada keluarga, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman di luar rumah. Yang kedua ada perubahan dalam perilaku sosial. Perubahan sosial yang paling mencolok pada remaja terjadi dalam hubungan heteroseksual. Remaja mengalami perubahan dari tidak menyukai lawan jenis sebagai teman menjadi lebih suka bergaul dengan lawan jenis daripada sejenisnya. Yang ketiga ada pengelompokan sosial baru. Pada masa remaja, pengelompokan sosial mengalami perubahan dari kegiatan bermain yang melelahkan menjadi minat pada kegiatan sosial formal yang kurang melelahkan. Terjadi pembentukan kelompok sosial yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan anak laki-laki cenderung memilih kelompok yang lebih besar dan kurang akrab dibandingkan dengan kelompok perempuan yang lebih kecil dan lebih terstruktur. Yang keempat ada nilai baru dalam memilih teman. Bagi remaja, pemilihan teman tidak lagi berdasarkan kemudahan di sekolah atau di lingkungan tetangga seperti saat kanak-kanak. Mereka mencari teman dengan minat dan nilai yang sama, serta dapat dipercaya dan diandalkan untuk berbicara dan membagikan masalah. Pada masa remaja, minat pada lawan jenis juga menjadi lebih besar. Meskipun demikian, persahabatan dengan teman sejenis juga tetap berlanjut. Yang kelima ada nilai baru dalam menerima sosial. Remaja memiliki nilai baru dalam menerima atau menolak anggota kelompok sebaya seperti klik, kelompok besar, atau geng. Mereka dinilai berdasarkan standar yang sama dengan orang lain. Penerimaan sosial selama masa remaja bergantung pada berbagai sifat dan pola perilaku, dikenal sebagai sindroma penerimaan. Yang keenam ada nilai baru dalam memilih pimpinan. Remaja menginginkan pemimpin sebaya yang berkemampuan tinggi, dikagumi, dan dihormati oleh orang lain. Ada berbagai macam kelompok pada masa remaja dan pemimpin kelompok tidak harus memimpin kelompok lain. Pemimpin harus memiliki sifat-sifat tertentu seperti kesehatan yang baik, tingkat inteligensi di atas rata-rata, dan prestasi akademis yang baik. Selanjutnya yaitu penyesuaian sosial dewasa. Penyesuaian sosial dewasa adalah proses di mana individu dewasa menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan sosial mereka dan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan efektif dalam berbagai situasi sosial. Di sini mencakup adaptasi terhadap peran dan tanggung jawab baru seperti pekerjaan, pernikahan, menjadi orang tua, dan perubahan lain dalam kehidupan sosial dan pribadi. Penyesuaian ini juga melibatkan pengembangan keterampilan interpersonal, pengelolaan emosi, dan penyesuaian terhadap norma dan harapan masyarakat. Di sini ada beberapa poin mengenai penyesuaian sosial dewasa. Yang pertama yaitu mobilitas sosial masa dewasa dini. Mobilitas geografis dan sosial adalah dua jenis mobilitas yang penting dalam kehidupan orang muda. Mobilitas geografis melibatkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, terutama untuk pekerjaan. Sementara mobilitas sosial melibatkan perpindahan dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain, bisa secara horizontal ataupun vertikal. Untuk meningkatkan mobilitas sosial, faktor-faktor seperti pendidikan tinggi, perkawinan dengan orang yang lebih tinggi statusnya, dukungan keluarga, adaptasi kebiasaan kelompok sosial yang lebih tinggi, uang, dan aset kekayaan, serta aktif dalam kegiatan masyarakat dari golongan atas dapat membantu individu mencapai posisi yang lebih tinggi di masyarakat. Yang kedua, bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini.
Pada masa dewasa dini, terdapat berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial yang berasal dari kegagalan dalam menguasai tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut. Hal ini membuat seseorang terlihat belum matang dan dalam beberapa aspek perilaku meskipun ada kemungkinan kematangan dalam aspek lainnya. Pada umur 30 tahun, kekurangan ketidakmatangan dalam perilaku tertentu bisa terjadi, namun dengan adanya prestasi dan harapan baru dari kelompok sosial, sikap ketidakmatangan tersebut dapat diatasi dengan perkembangan yang lebih seimbang dan matang. 3 rintangan yang menghambat penguasaan tugas perkembangan masa dewasa dini. Dasar yang kurang memadai dapat menyebabkan masalah penyesuaian diri pada masa dewasa. Hambatan fisik seperti kesehatan buruk ataupun hambatan fisik juga menghalangi seseorang untuk menguasai tugas-tugas perkembangan. Orang dewasa yang memiliki aspirasi yang tidak realistik seringkali karena kesuksesan mereka di masa sekolah juga bisa mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri pada masa dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dasar yang baik sejak dini agar seseorang dapat menghadapi masa dewasa dengan baik. Yang keempat, penyesuaian sosial usia madya. Usia madya membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial di mana tanggung jawab keluarga berkurang dan status ekonomi meningkat. Banyak orang pada usia madya terlibat dalam kegiatan sosial untuk mengatasi kesepian setelah anak-anak dewasa. Pola kegiatan sosial pada usia madya dipengaruhi oleh status kelas sosial seseorang. Mereka dengan status ekonomi tinggi lebih aktif dalam kegiatan sosial. Pria biasanya memiliki lebih banyak teman daripada wanita, namun wanita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan teman-temannya. Yang kelima, penilaian tentang penyesuaian sosial usia madya. Penyesuaian sosial pada usia madya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu kemampuan seseorang memainkan peran sosial dengan baik dan tingkat kepuasan yang diperolehnya dari perannya. Keberhasilan dalam menguasai tugas perkembangan pada usia ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan fisik seperti kesehatan yang baik yang memungkinkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Faktor lain yang mempengaruhi penyesuaian sosial pada usia madya antara lain kaitan erat dengan kegiatan sosial, kemahiran sosial sebelumnya, urusan keluarga dan keuangan status sosial, serta kemauan untuk berperan sebagai pengikut atau pemimpin. Yang keenam yaitu bahaya personal sosial bagi usia madya. Bahaya personal dan sosial yang paling besar bagi mereka yang berusia madya timbul karena kecenderungan untuk menerima pendapat umum tentang kebudayaan bahwa usia madya biasanya gemuk dan mulai botak. Selanjutnya yaitu penyesuaian sosial lanjut usia. Pada usia lanjut banyak bahaya serius yang dapat mengganggu proses penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Penurunan kemampuan mental dan fisik dapat membuat orang lain rentan terhadap bahaya potensial di lingkungan sekitarnya. Ada beberapa bahaya yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental lansia. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya umum terhadap kesehatan fisik pada lansia termasuk gangguan sirkulasi darah, gangguan metabolisme, gangguan mental, penyakit tumor, sakit jantung, encok, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Kecelakaan juga merupakan risiko yang lebih tinggi bagi lansia, baik karena kondisi lingkungan yang tidak aman maupun gangguan keadaan fisik seperti kelemahan dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan bahaya fisik dan faktor lain yang mempengaruhi kesehatan lansia serta memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua yaitu bahaya psikologis. Bahaya psikologis pada lansia meliputi penerimaan pendapat klise tentang kebudayaan, perubahan fisik, perubahan dalam pola kehidupan, kecenderungan untuk tidur secara mental, perasaan bersalah karena menganggur, berkurangnya pendapatan, dan pelepasan kegiatan sosial.